Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Siang dan malam waktunya menampung Allah Ta'ala dan karena waktu. Oleh karenanya sini kepada fikih, iringilah nikmat itu dengan rasa syukur yang tak terhingga juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan ini
Hari ini kita telah berada di 6 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sinina kembali kita hadir, mari kita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah dan berusaha menjalankan sunnah-sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sinina kembali kita hadir, ada satu riwayat suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk berkumpul dengan beberapa sahabat, termasuk ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, dan ada beberapa sahabat. Nabi Muhammad berkumpul dengan mereka semua. Lalu apa kata Nabi? Tiba-tiba Nabi bertanya kepada sekumpulan sahabat ini, "Wahai sahabatku, tahukah engkau orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahukah kamu orang yang paling melebih di sisi Allah Ta'ala?" Kemudian para sahabat menjawab, yang paling melebih, yang paling mulia di sisi Allah adalah para malaikat Allah. Mereka tidak pernah bikin dosa. Mereka senantiasa taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka mereka lah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kita betul, malaikat adalah makhluk yang paling mulia, karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Malaikat itu tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu kata Nabi. Bukan malaikat makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Tania malaikat makhluk yang paling melebih di sisi Allah Ta'ala. Lalu Nabi lagi bertanya, siapakah makhluk yang paling melebih di sisi Allah Ta'ala? Maka dari sahabat tentu Nabi dan Rasul, ya Rasulullah. Sinitna Nabi sinitna surona pun Allah Ta'ala pasti melebih di sisi Allah Ta'ala. Maka dia minta, betul, tentu Nabi itu mulia, tentu Rasul itu mulia, karena mereka telah mengorbankan hartanya, mereka mengorbankan jiwa raganya demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi apa kata Nabi? Bukan Nabi dan Rasul makhluk yang paling melebih di sisi Allah Ta'ala. Lalu apa kata sahabat? Lalu Nabi lagi bertanya, siapa yang paling mulia, paling melebih di sisi Allah Ta'ala? Maka dia sahabat yang paling melebih, yang paling mulia di hadapan Allah adalah kami para sahabat ya Rasulullah. Tentu kami yang paling mulia, tentu kami yang paling dekat dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Engkau pasti mulia, engkau sahabatku, engkau adalah teman-temanku, engkau adalah seperjuanganku di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heran para sahabat, siapakah orang yang paling mulia itu? Ni kalau tahu paling melebih di sisi Allah Ta'ala. Ya Rabbani kasih itu berfikir. Nabi lalu tundukkan kepala. Nabi tundukkan kepalanya. Lama Rasulullah tunduk. Kemudian Rasulullah mengangkat kepala.
ketika Rasulullah mengangkat kepalanya, berlinang air mata Nabi. Terik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Tahukah engkau orang yang paling melebih, manusia yang paling mulia di sisi Allah? Dan orang inilah kata Nabi yang paling aku cintai. Makhluk inilah, manusia inilah yang paling aku rindukan, kata Nabi. Siapakah itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku yang tidak pernah kali tetap paku, mereka hidup tidak sejaman dengan saya. Mereka yang akan hidup nanti beratus tahun di masa yang akan datang. Mereka lah orang yang cinta kepadaku, padahal mereka tidak pernah lihat aku, mereka tidak pernah seperjuangan dengan aku, mereka tidak pernah hidup dengan saya, tapi mereka begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka lah makhluk yang paling aku rindukan, dan mereka lah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Kita yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam materi khutbah Jumat ini saya ingin mengangkat bagaimanakah mencintai, membalas cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Nabi Taslim kembali banyak sekali riwayat, megalada riwayat ceritai Nabi Muhammad begitu mencintai kita umatnya, begitu Rasulullah mendapatkan kita, begitu Rasulullah mencintai kita. Riwayat yang lain, ketika Rasulullah berada di ambang kematian, waktu Nabi mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ummati, kuang, umatku kasih, umatku. Bahkan ketika malaikat maut melo bina cabut nyawa Nabi ta, maka dia minta jolo, aja jolo mencabut nyawaku sebelum ada jaminan Allah kepada umatku. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ya Muhammad, seluruh umatmu, tidak ada umat-umat yang akan masuk surga kecuali semua umatmu sudah masuk ke dalam surga. Makanya sini kembali pikir, betul kita ini umat yang terakhir, tapi kitalah umat yang akan pertama masuk ke dalam surga mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah jaminan umatnya Nabi Muhammad yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, riwayat yang kedua tentang kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Ketika dunia ini sudah kiamat, kurang kabar lino sini kembali pikir. Orang yang pertama dibangkitkan, manusia yang pertama dibangkitkan dari kubur adalah Nabi Muhammad. Dijemputlah Nabi oleh 4 malaikat utama. Kemudian ketika Rasulullah dibangunkan oleh 4 malaikat ini, siapa yang pertama dicari oleh Nabi? Rasulullah tidak mencari ayahnya, Rasulullah tidak mencari ibunya, Rasulullah tidak mencari istrinya, Rasulullah tidak mencari anak-anaknya, Rasulullah tidak mencari sahabatnya, tapi yang Rasulullah cari, hasal yaum ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Kata Jibril, hasa yaumul qiyamah, ini hari kiamat ya Muhammad. Ya Rasulullah, ini hari kiamat. Kalau ini hari kiamat ya Jibril, aina ummati, mana umatku? Di mana umatku kalau memang ini hari kiamat? Yang pertama ditanyakan Nabi ketika Rasulullah dibangkitkan dari kubur adalah kita, umatnya yang pertama dicari. Riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, bukti kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Ketika Rasulullah berada di dalam surga, angkat dinamita di dalam surga, Rasulullah mondar mandir, tudangi dia datang tudana kita, jok kasih kita, mondar mandir di dalam surga. Ternyata Allah memperhatikan apa yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam surga. Lalu Allah bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa engkau gelisah di dalam surga? Tidakkah cukup fasilitas ini yang diberikan kepadamu? Apakah fasilitas surga ini Jannatul Firdaus dengan segala kenikmatan di dalamnya tidak cukup untukmu ya Muhammad? Apa kata Rasulullah? Cukup ya Allah, cukup. Lalu kenapa engkau gelisah?
Kenapa engkau seperti tidak tenang dalam surga ini? Apa kata Nabi? Wahai Allah, aku sedang teringat umatku yang masih berada di padang mahsyar. Pada saat itu sini Tobalibiki, kita semua masih berkumpul di padang mahsyar. Belum terjadi proses pengadilan, kita sedang berhadapan di padang mahsyar. Tidak ada istri dapat menolong suami, suami belum dapat menolong istrinya, anak belum tentu dapat menolong orang tuanya, orang tua pada saat itu belum bisa menolong anaknya. Pada saat itu nafsi. Rasulullah mengingat kepada kita. Lalu apa kata Nabi? Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku menemui umatku di padang mahsyar. Maka Rasulullah pun diizinkan. Ketika Rasulullah sudah sampai di padang mahsyar, apa kata Nabi? Ummati ta'al, ummati ta'al, ummati ta'al, umat sini kumpul. Angka mana nanti sini kembali pikir berkumpul bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya, kalau kita sudah mendengarkan tadi betapa banyak riwayat yang menceritakan kecintaan Nabi kita Muhammad di mana, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita membalas cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita bagaimana cara kita membalas cinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mendahulukan ucapan Nabi Muhammad daripada ucapan kita sendiri. Begitu cara yang pertama, kalau kita memang mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ipat dioloi, didahulukan di adanna Nabi kita daripada ada kita. Betuana ada sini kepada biki, ya ko om kamero tapugau, ya ko om kamero tajama, ya ko om kamero tapau, akita ijolo oleri kedo na Nabi kita. Nah, sabagian dia saya hadasa adanna Nabi kita. Yang tidak saya hadasa kedo na Nabi kita. Yang tidak saya hadasa ammaqo na Nabi kita. Inilah yang dikatakan mendahulukan ucapan Nabi, mendahulukan tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi daripada ucapan dan perbuatan kita sendiri. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghidupkan cinta kepada Nabi, yaitu menuntut ilmu yang gurui sinina sunnah-sunnahna ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaro ajaran Nabi kita, yaro Quran Nabi kita, 23 tahun berdakwah Nabi kita. Sebagaimana turunnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun, maka agar orang Quran Nabi kita selama 23 tahun, garis besarnya, kesimpulannya, telumi. Apa itu? Rasulullah mengajarkan tauhid atau akidah. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan tentang ibadah, rukun iman, rukun Islam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengajarkan tentang akhlak, ampik itu. Nah, oleh karenanya sini kembali pikir yang pemelok dimakurui ajaran-ajaran Nabi kita, tak pelajari maka robatina Nabi kita, berakidah, bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang pemelok dimakurui pakasian Nabi kita, maka pelajarilah tentang bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi membayar zakat, bagaimana Nabi melaksanakan haji atau umrah. Itu yang kita pelajari kalau masalah ibadah. Kemudian yang ketiga, yang pemelok dipakan jadi ampeta, melok dipakan jadi ampeta keluarga, maka pelajarilah akhlak yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 3 ajaran Rasulullah kepada kita umatnya. Kemudian yang ketiga, ajaran Nabi yang pemelok memuji Nabi kita. Cara yang ketiga adalah berusaha menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama makanya pun Allah Taala nafaranya, Kul in kuntum tuhibbunallah, wadangi Muhammad, wadangi umatmu, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengikuti Nabi? Ikutilah Nabi dari akidahnya, ikutilah Nabi dari ibadahnya, ikutilah Nabi dari segi akhlaknya. Oleh karenanya, dengan mengikuti akidah Nabi, dengan mengikuti cara Nabi beribadah, dengan mengikuti akhlak Rasulullah, berarti sama halnya
kita telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah Ta'ala perangi, in tansurullah, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, yang komelo kita bantu kung Allah Ta'ala, yang komelo kita tolong kung Allah Ta'ala, yang surkum, tolonglah agama Allah. Dari kota tolong ya agama kung Allah Ta'ala, dari kota patuhi agama kung Allah Ta'ala, wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan menolong kamu, Allah akan menguatkan kedudukan kamu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW, kita mampu mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan dengan melakukan itu, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan berkah kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, wabah virus corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasibril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basirul basir was-sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'ala al-khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iris sahabati wat tabi'in wa anna ma'hum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala wal waba wal riba waz zina wal qahtari wal fahsya wal munkar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasburullahal 'azim yaskurkum waskuru ala niyyati yasidukum wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.